Kalla bal la tukrimunal yatim. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Intinya saya mengambil kesimpulan bahwasanya kebiasaan yang kita lakukan itu dari sekecil apapun itu akan ada dampaknya gitu, Pak. Terutama Heeh, ketika dilakukan secara konsisten. he Itu kayak jadi momen pertama bagi saya yang saya kenang hingga sekarang bahwasanya kayak, sekecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat datang di Talk to Me episode yang ke-15. Terima kasih untuk semua yang sudah subscribe dan juga memberikan komen serta like. Dan jangan lupa tetap untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal atas konten-konten kami selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu dari, Departemen, Kimia FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Iya. Ada bersama saya Mas Anas Hafid Ihsanuddin. Selamat datang Mas Anas. Selamat datang Bapak, terima kasih. Apa kabar ini? Alhamdulillah kabar sehat, Kabar bagus. sehat? Baik ya, kelihatan cerah ini Alhamdulillah. wajahnya. Ya, Bapak sehat alhamdulillah. juga? Alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Tolong dong perkenalkan diri, kepada teman-teman di Oh The ya, Creative baik. Navigation. Baik, terima kasih kesempatan sebelumnya Bapak. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Anas Hafid Sanudin, biasa dipanggil Anas atau juga dikenal Hafiz juga, dipanggil Hafid. Kemudian saya berasal dari Tanah Bersinar, Kota Klaten. Iya, bersinar ya, heeh. Masih bersinar Iya, insyaallah. alhamdulillah ya. Dan saya berasal dari prodi pendidikan kimia, ya, departemen, pendidikan kimia juga. Mhm, Dan saat alhamdulillah. ini di semester 8 gitu, Pak. Semester 8, Iya, semester sebentar akhir. Iya. sebentar lagi selesai insyaallah kayak Amin gitu. amin amin. Iya, Alhamdulillah. Tadi tinggalnya di Klaten ya, Mas? betul, Pak. Tepatnya di daerah mana ini? Di Kota Apem, di Kota Jatinom. Iya. Yakowiu Yakowi ini. ya. Luar biasa ya, Iya Jatinom ya. iya. Mana itu utara atau, barat laut Klaten mungkin ya? Lebih ke Mana? barat, Pak. Barat Iya, ya? Klaten ya, barat. barat barat Iya, Klaten bagian barat ya? barat ya. Nah, tentang orang tua ini Mas, bisa cerita Oh ya, latar belakang orang tua dan iya, juga keluarga, ada berapa saudara dan sebagainya? iya, baik. Baik, Bapak, saya sendiri adalah anak pertama Mhm, dari 4 bersaudara. Kemudian orang tua saya, bapak bernama Wiono, mhm, beliau bapak saya ini bekerja sebagai wira swasta. Jadi di iya, rumah ada home industry iya iya. yang udah dirintis dulu semenjak awal menikah dengan ibu gitu. Oke, Kemudian luar biasa. ibu sendiri, bernama Sarni, Heeh, beliau adalah seorang guru TK iya, yang pendidik ini namanya. pendidik Iya, guru gitu. luar biasa. Kemudian, punya 4 saudara, jadi dari 4 saudara ini kesemuanya, semuanya ini adalah laki-laki gitu, Pak. Laki-laki semua? Iya. Wah, ini pas ini. Iya, Pandowo Limo Pandowo Limo bersama luar bapak biasa. gitu. Iya Oh, iya, iya. Hobinya apa, Mas? iya. Kalau ditanya hobi sebenarnya saya bingung, Pak. Iya. Karena gonta-ganti hobi gitu. Hobinya gonta-ganti? Iya. Tapi Iya, mungkin baru-baru ini saya iya, cukup minat dengan dunia membaca gitu sih, Pak. dunia membaca Iya, ya? Baca baca. buku atau jurnal nih? Kalau buku sebenarnya emang seneng, tapi kalau jurnal mungkin karena kebiasaan mengerjakan skripsi gitu, Pak. Oh iya, karena butuh Iya, karena informasi butuh untuk informasi menggarap gitu, skripsinya tadi iya ya. Kalau baca bukunya apa, Mas, yang menarik? iya. Jadi kebetulan, Mbak, kebetulan banget ini ya, Iya, baru-baru ini dan bahkan tadi pagi juga heeh, saya habis membaca heeh. buku tulisan, Felix Xiao Felix yang Xiao, cukup menarik ya, penulis tanah air ini. Iya, berjudul Habit gitu, Pak. habit ya, Iya, kebiasaan. kebiasaan, Iya, iya. apa isinya? Ya, jadi di buku itu diceritakan banyak banyak apa ya, cerita-cerita juga, tapi pada intinya saya mengambil kesimpulan bahwasanya kebiasaan yang kita lakukan itu dari sekecil apapun itu akan ada dampaknya gitu, Pak. Terutama Ah, ketika dilakukan secara konsisten, oke gitu. oke. Jadi mungkin ada korelasinya juga dengan Atomic Habit gitu ya, Pak, Iya, ya. barangkali Buku ya, yang cukup tenar juga tenar itu, ya. saya sepakat sekali dan memang itu perlu kita baca sih bagi teman-teman yang mungkin belum Heeh, membaca gitu. betul. Jadi di situ
kayak kebiasaan sekecil apapun, sekecil mungkin kita sebelum tidur itu kayak meringkas apa yang informasi yang kita dapat selama hari itu juga, Mhm. sekecil itu tuh akan ada dampaknya dalam waktu yang sangat jauh. Mungkin ketika kita sudah ada di 2 tahun atau 3 tahun ke depan, kita akan tahu gitu, oh ternyata pengalaman ini dan kita besok Manfaatnya seperti ini, manfaatnya seperti gitu. ini gitu, Oh, iya iya, gitu. betul betul. Artinya ketika kita menulis mungkin secara, berada di bawah sadar kita Iya, mendapat pelajaran dari itu yang pelajarannya gitu. berkesan kan gitu. Pengalaman sekolah Mas SD, SMP, SMA Baik, barangkali? Bapak. Jadi dulu saya, TK di TK Aba Bengking, kemudian SD di SD 1 Meranggen, kemudian SMP itu di Mhm, MTS iya. 1 Jatinom dulu namanya itu, tapi sekarang namanya berubah jadi MTS Negeri 7 Klaten, Oke gitu. oke. Kemudian SMA di SMA Negeri 1 Klaten, SMA Negeri 1 Klaten. dan melanjutkan di prodi pendidikan kimia, Oke oke. gitu. Dulu ada rencana katanya untuk pergi ke pondok tapi Iya. tidak jadi gitu ya, di Iya, betul, SMA-nya? Bapak. Jadi, ceritanya dulu itu sebenarnya emang ketika MTS itu kayak saya itu karena berasal dari SD dan merasakan dunia di MTS itu kayak beda gitu. Iya Tapi iya. ketika menariknya ketika itu tuh saya baru belajar bahasa Arab gitu kan, Heeh mengenal heeh. angka Arab itu bahasa Arab itu ketika MTS kelas 1 dan Kelas saat 1. semester satu di UTS gitu, Pak. Iya Itu saya kan belajar mati-matian gitu iya dan karena itu karena saya memang baru gitu, baru iya. enggak. Nah, ketika itu saya takjubnya itu ketika melihat kok bahasa Arabnya dapat 100 gitu. Wah, luar Padahal itu biasa, teman-teman saya nggak alhamdulillah. ada dan Iya. itu kayak jadi momen pertama bagi saya yang saya kenal hingga sekarang bahwasanya kayak, sekecil ya apa namanya, yang saya belum ketahui sebelumnya karena kerja keras gitu kan, itu Iya, memang sangat merubah dampaknya gitu. luar biasa. Dan dari situ juga saya berminat untuk menggeluti Tumbuh bidang minat untuk agama menggeluti gitu, bidang agama. dan saya ingin untuk Oke, melanjutkan ke pondok luar gitu. biasa, ya, Ya, betul betul. Pengalaman organisasi Mas, Mas Anas ini kan pernah menjadi direktur BSO, SI, UKMF, HASKA, iya betul, FMIPA, Pak. UND kan gitu ya, begitu juga pernah menjadi ketua UKMF juga. Bisa diceritakan apa yang pernah dilakukan ketika aktif di HASKA itu sendiri? Oke, baik Bapak. Dulu saya memulai, aktivitas di HASKA itu jadi Jurnalis staf di dulu, jurnalistik, iya. kemudian jadi direktur di BSO Seni Islami, Iya, betul. kemudian jadi ketua gitu, Iya, alurnya seperti itu, Pak. Nah, mhm, yang paling menarik ya ketika dulu di BSO itu, iya. saya mengelola bidang seni Islami, yang mana bidang itu fokusnya adalah mengembangkan minat bakat di bidang kesenian Islam. Kesenian Jadi, Islam. saya sebenarnya belajar betul bagaimana bidang Islam sekaligus saya membelajarkan ke orang lain gitu, Iya Pak. iya iya. Dengan ya ketika itu ada sistemasi untuk ada pembinaan gitu. Artinya Pembinaan dibina dulu gitu ya, dibina teman-teman dari selama setahun, selama setahun nanti iya, ada follow up-nya di gitu. lomba gitu, Lomba, follow diikutan up-nya lomba. lomba. Pernah ada Nah, yang menjadi juara? alhamdulillah gitu, Bapak. Ada yang Juga? pernah menjadi juara dan Alhamdulillah. ya alhamdulillah hingga sekarang bisa menginspirasi yang lain juga gitu, Oh, insyaallah. luar biasa, menyenangkan itu. Ada Menyenangkan, kepuasan tersendiri memimpin, alhamdulillah. apa namanya, orang-orang Ya, seperti itu. ya semoga bisa menjadi amal jariah ya, Pak, ya. Ya, amin amin, ya. Berikutnya pernah menjadi ketua bidang RPKIMM Ahmad Baidowi, UNY Ya, 2023. ya, betul. Jadi di bidang RPK ini Iya, namanya bidang RPK itu riset dan pengembangan keilmuan gitu, Pak. iya betul. Nah, di situ saya langsung jadi kabid 2 kali. Kemarin masuk itu jadi kabid dan sekarang jadi kabid juga, Iya dan fokusnya di bidang RPK ini adalah pengembangan keilmuan untuk, pengurus dan juga untuk kader-kader Muhammadiyah. iya, apa Nah, yang dilakukan? yang dilakukan itu kami fokusnya ada 2, Pak. Iya. Nah, fokus kami yang pertama adalah literasi, Literasi, karena artinya meningkatkan, daya baca. wawasan keilmuannya dan Wawasan lain keilmuan ya? juga, Heeh, karena saya dan teman-teman itu ngerasa kayak, ini orang-orang Muhammadiyah itu harusnya punya wawasan yang luas gitu. iya Karena iya sekarang, karena media sosial ini banyak memberikan distract gitu, kayak orang-orang itu malas baca. Nah, maka iya kami ada literasi ini dengan menggunakan metode teman-teman bertukar informasi lewat buku-bukunya yang disukai untuk iya ditukarkan ke teman-temannya gitu. Dan iya, dari situ nanti kita adain sebuah diskusi heeh, untuk kayak membahas bedah buku itu? bedah buku Oh, iya gitu. iya, luar biasa. Ya, dari situ alhamdulillah teman-teman berminat dan kayak tumbuh minat bacanya lagi gitu. Kayak, "Oh, Nah, ternyata bukunya seperti ini toh," tanpa harus membaca keseluruhan, tapi setidaknya ada ilmu yang didapatkan dan banyak nanti ilmu yang didapatkan dari buku. lebih tertarik membaca buku lagi, Iya iya, gitu. bagus sekali. Berikutnya Mas, Anas juga banyak prestasi di bidang khusus ini, saya menyaksikan di situ ada sederet, kejuaraan yang dimenangkan, ya antara lain, tentang hifdzil Quran dan juga fahmil Quran. Yang tentang hifdzil Quran ini menang di mana saja Mas?
Untuk hifdzil Quran ini dulu saya memulai pertama kali dulu bulan Februari tahun 2020, ketika itu Mhm, sebulan sebelum pandemi, Pak. Saya sebulan ingat sebelum betul pamili itu. ya 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 ya. dulu itu di ITNY. ITNY. Ya, ITNY ITNY itu mana? ITNY itu dekat Banguntapan, daerah Banguntapan kalau salah Oh, itu. Jogja sini? Iya, Singkatan apa itu ITNY ITNY? itu Institut Teknologi Negeri Yogyakarta kalau salah. Oh, itu Teknologi Negeri Ya, Yogyakarta. kalau Malah tidak baru salah, dengar ya. ini, iya. Iya. Saya ya apa ya, mirip dengan ITY Iya gitulah. iya. Saya kira sama, ternyata beda, Pak. Beda. Iya. Jadi di situ saya Iya, mulai untuk lomba hifdzil itu 3 juz dulu. 3 juz 3 juz dulu. alhamdulillah dapat Iya. juara 2. Terus? Kemudian saya lanjut di beberapa kompetisi itu, Mhm. kemudian yang terakhir itu ada di Padang, di Heeh. MTQ Padang itu, Iya MTQ LPTK ya, itu iya. khusus MIPA itu juara 3 untuk 10 223. juz. 10 Kemudian juz ya? yang selanjutnya di tahun selanjutnya itu lomba yang sama di Jakarta, Oke. itu juara harapan 1, 10 juz juga, gitu Pak, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana mekanisme hafalannya di situ, Mas, ketika, Nah, dilakukan lomba itu? baik. Ketika lomba itu tuh kita di apa ya, di peraturan itu nanti misalkan lombanya 10 juz gitu, Pak, nanti dipilih tuh, apakah di awal juz atau di akhir. Jadi Iya. misalkan awal itu ya 1 sampai 10 atau 20 sampai 30 gitu. Iya Nah, iya, berusaha heeh. memilih yang 1 sampai 10. Nah, di situ nanti akan Iya, di-randomkan ayat-ayatnya kemudian disuruh melanjutkan. Ada 4 soal dilanjutkan? gitu, ya. Oke. Kalau juz 30 hafal semua ya, Mas, mestinya ya? Insyaallah, Pak, Kalau saya insyaallah. sebutkan nanti kamu lanjutkan ya? Iya, semoga nanti bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kalla bal tukrimunal yatim. Wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa aina tadhhabun. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ini. Alhamdulillah, kan itu. Berikutnya Ya, tentang kejuaraan fahmil Quran, Mas. ya, Apa Mas, yang ya. dilakukan di sana ketika fahmil Quran itu? Sendiri atau rombongan kalau ini, kelompok itu Oh, modelnya? nggih. Kalau di Fahmil Quran ini sebenarnya Mhm, ada kemiripan juga, Pak, heeh, dengan lomba hifdzil Quran. iya Nah, bedanya di mana, di Fahmil Quran ini bidang yang lebih kompleks dari sekedar menghafal. Jadi di iya Fahmil ini ada beberapa bidang khusus yang iya, apa ya namanya, kuasai di situ dikuasai. ya, Ada menghafal, ada, ya, tahfidz, jelas, kemudian heeh ada keilmuan, ada heeh, bahasa, ada kemudian bahasa. ada tafsir juga. Ada tafsirnya juga? Iya, gitu. Oke oke. Kalau begitu bisa menjelaskan kepada kita semuanya satu ayat saja di dalam Quran yang paling berkesan dari Mas, Anas Hafiz Oke. Ihsanuddin itu? Oke, Bapak. Jadi saya itu tertegun ya ketika dulu saya melihat ada di TV biasanya. Di TV itu Iya kayak, anak-anak kecil yang biasa menghafal Al-Quran biasanya di iya Hafiz RTTI biasanya. iya iya Nah, di betul. situ saya juga melihat kalau ada nih anak 4 5 tahun atau 6 tahun itu bisa hafal Quran gitu. Luar biasa Dan ya betul. saya lihat gitu dari beberapa informasi atau beberapa, materi yang Iya disampaikan oleh ustadz, oleh guru kami gitu, iya. bahwasannya ada ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa Al-Quran itu memang Allah sudah takdirkan buat mudah dihafal, dicermati, dan dijadikan peringatan untuk manusia gitu. Luar biasa. Bisa Ini disebutkan ayatnya itu? Allah sampaikan dalam 4 ayat di surat Al-Qamar gitu, Pak. Iya, Ini Allah katakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Jadi artinya? sungguh ya, sungguh kami mudahkan ya Al-Quran ini untuk diingat dan jadi peringatan untuk manusia itu. Iya Jadi iya. di ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran ini sudah sejatinya menjadi apa ya, pembelajaran bagi manusia karena
saking mudahnya diingat gitu. Bahkan Iya. orang yang nggak bisa membaca pun bisa hafal gitu, Pak. Luar biasa memang. 4 tahun, 5 tahun Wah tuh nggak ini bisa membaca tapi bisa hafal. iya iya, Ada juga, Pak, kisah keajaiban Quran ini luar betul, biasa, 70 iya. tahun orang yang sudah tua, yang Iya mungkin kalau orang kira udah pikun, tapi iya, bisa hafal Quran juga, Pak. luar biasa, Kalau bukan alhamdulillah. karena keajaiban dari Allah, kalau bukan itu ciptaan Allah kan nggak bisa gitu. Ya Nah betul betul itulah yang betul bisa ya. menginspirasi saya Iya, gitu. alhamdulillah. Makasih sekali Mas sudah menguraikan tentang, satu ayat yang amat sangat penting sekali. Iya. Nah sekarang kembali ke prestasi panjenengan ini, pernah menjadi juara 3 tenis meja ini. Ya. Iya, bisa Iya. diceritakan itu? Ya ini ya pengalaman yang sebenarnya emang ini sih, Pak, apa ya, saya malu juga ditulisin di CV, Pak. Ya nggak Ya usah karena malu. ya, karena Ya dulu ini santai aja lah. ya, dulu tuh di saat saya hobi tenis meja, di Iya, saat tenis meja itu memang, ada nih ada lomba, ada lomba nih kemudian iya, wah ikut, kayaknya ikut gitu, akhirnya ikut. menang. Ya dulu itu, minat gitu kan sama temen-temen, "Ya ikut aja Nas," gitu kan. Ya ikut, kemudian di situ lomba lah dan ya alhamdulillah dapat gitu. Saya nggak Nah, menyangka juga, Pak. dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan ini sama anak S2 itu loh, Pak. Waduh, kalau S2 kan kamu Iya S1. iya, tapi kan karena Juara umum satu ya, mana? iya. Juara satu? Juara satu tentu dari FIK, Pak. Itu kan, Oh ya. wah udah atlet-atlet gitulah. Iya iya, Jadi kayak alhamdulillah. sulit juga gitu. Iya, suatu prestasi juga di situ, Iya sudah betul-betul alhamdulillah ya. dihargai juga. Iya. Ya pernah menjadi best entrepreneur entrepreneur di Kima, ya Iya, iya, Pak. bisa share untuk kita? Ya waktu itu di saat Judi Kimia itu mengadakan Disnatalis gitu, Pak. Iya, Itu ada kayak ada kejuaraan gitu, ada best entrepreneur yang mhm. akan dicari dari sebagian besar mahasiswa yang ada usaha gitu. Nah, Apa yang kamu tampilkan? yang saya tampilkan adalah produk yang pernah saya bikin bersama saudara saya, Iya. yaitu produk keripik pisang King Nana gitu. Oh, Kinana. Ya. Ya dari apa? Nah, kok namanya Kinana aneh sekali ini? Iya, Jadi King Nana ini filosofinya adalah raja pisang, Raja King Pis raja, banana, jadi King nananya of dari Banana jadi ya, Kinana. raja pisang itu adalah Iya doa, Mas, sebenarnya. iya, mudah-mudahan suatu saat akan Ya. menjadi, pebisnis sukses di Amin amin bidang amin. itu, kan Iya gitu. Kemudian pernah menjadi juara, apa namanya, essay competition dan sebagainya, ini iya bisa ceritakan? iya, Pak. Jadi dulu itu saya bersama teman saya 2 orang gitu, itu Iya, ada ide karena melihat, situasi di mana di daerah saya itu juga ada banyak limbah-limbah, termasuk limbah pertanian mhm, yang jarang dimanfaatkan, tongkol yaitu tongkol jagung, jagung iya, itu. heeh, Jadi tongkol jagung di daerah saya itu cuma dibakar biasanya, Pak, atau iya iya, dijadikan ya sebagai apa ya, kalau di daerah saya lemek untuk peternakan iya gitu, iya ya iya, gitu. Tapi setelah kami teliti gitu, Pak, dari beberapa jurnal yang ada itu, mmm, ternyata di dalam tongkol jagung itu ada kandungan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan, apa namanya, permen karet permen gitu. karet. Di mana Mengandung apa tadi, nah, kandungan apa yang ada di kandungan situ? yang ada di ada di tongkol jagung yang bisa dimanfaatkan itu Mhm, adalah xilitol gitu, Pak. oh xylitol ya? Ya, xilitol itu Mmm, kayak ya bahan utama sih, bahan utama untuk iya, pembuatan, permen karet permen karet dan tadi, nanti dari xilitol itu kami olah, kami mix, dengan bahan-bahan dengan lain bahan-bahan gitu lain ya? seperti kayak Kelebihannya apa iya. permen karet Nah, kamu? permen karet yang kami bikin ini ya, itu anti diabetes, Pak. Anti diabetes, Iya artinya kandungan gulanya rendah, iya. less sugar gitu? Iya, Heeh, jadi karena permen karetnya ini, apa ya, nggak ada gula, itu ini manfaat banget buat orang-orang tua terutama, iya Pak. iya Ya iya yang betul, heeh. apa ya namanya, yang nggak suka untuk gula, kemudian Gula dan diabetes tadi kan itu, diabetesnya iya tadi iya gitu. iya. Juga bisa untuk memperkuat gigi juga sih, Pak. Gigi, Iya memperkuat gigi ya? iya. Kalau sudah tua kan tidak kuat Iya. lagi giginya itu, maka perlu Iya, makan permen permen karet. karet kan itu. Baik Mas, terima kasih sudah banyak pengalaman Mas Anas yang bisa di-sharing-kan, dibagi untuk teman-teman. Iya, Sekarang ini aktivitasnya apa ngomong-ngomong? betul, Kak. Untuk aktivitas sekarang biasa, Pak, untuk semester akhir ya, Heeh, ini baru bener-bener sibuk sibuk untuk baca dan sibuk menulis skripsi, mempersiapkan betul. ujian. Ya, jadi Oke, persiapan ujian, kemudian saat ini juga, saya masih di rumah Quran untuk rumah melanjutkan Quran, belajar hafal Quran Al-Qur'annya, tadi ya, heeh. kemudian saat ini juga baru merintis beberapa usaha yang ingin saya kembangkan juga setelah nanti selesai di S1 gitu. Termasuk, snack dan Snack juga dan itu, tadi cerita tentang bimbel-bimbel bimbelnya belajar gitu iya, ya. bimbingan belajar Sekarang juga. ini sudah hafal berapa juz, Mas? Ya sekarang masih proses, untuk ke juz ke-28, Pak. 28, Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah. segera sukses, Allah beri kelancaran Amin untuk amin amin. menghafalkannya. Rencana ke depan apa, Mas? Nggih, untuk rencana ke depan yang jelas saya selesai dulu, Pak, Ya selesai kuliah studi, ya, kuliah, heeh. kemudian
setelah kuliah, saya ingin fokus juga untuk merintis bisnis. Jadi sambil Iya, S2 nanti saya heeh. ingin untuk kembangkan bisnis itu, kemudian setelah itu baru menikah. Menikah. S2 rencana di mana? S2 rencana saya nggak ingin yang jauh-jauh, Pak, Iya. ingin di Jogja aja. Jadi insyaallah tetap Di UNY? istiqomah di UNY. Luar biasa, artinya loyalitasnya kepada Iya. UNY ini Sa nilainya 100 ini, amin. IP-nya 4,0 Iya, di harusnya. amin amin amin. Iya. Yang menjadi motivator siapa, Mas, untuk kamu Baik, Pak. selama ini? Selama ini jujur saya jadikan orang tua saya Mmm, sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap diri saya, luar biasa. berkarir untuk saat Iya ini iya gitu. iya iya. Jadi motivator yang sangat saya, apa ya namanya, rasa ini menjadikan perubahan besar bagi diri saya, Mmm, berkarir dari kecil hingga besar ini adalah orang tua saya. apa nasihatnya Bapak waktu itu? Nah, bapak itu sering memberikan nasihat kepada saya, tapi tidak secara langsung, Mbak. Iya Jadi banyak momen-momen di mana itu sebenarnya itu saya yakin ini nasihat buat saya, tapi apa ya, dilakukan tanpa ada pesan secara iya, tersurat gitu. heeh, Nah, nasihat yang saya paling ingat itu adalah jadikan diri kita atau mungkin diri mhm, saya ini adalah orang yang memiliki pengaruh bagi orang lain. luar Jadi biasa. ketika saya hadir di suatu hal atau suatu kegiatan, suatu, organisasi, Iya, janganlah jadi seorang pendengar mhm, yang ketika datang dan ketika tidak adanya saya di situ, tidak ada pengaruh sama sekali iya gitu. iya iya, Tapi ketika ada di situ, jadilah yang memberikan efek, baik itu iya, efek yang secara apa namanya, besar maupun kecil gitu. harus ada Harus kontribusi ada yang bisa kontribusi. berikan. Kok Ketika tidak ada iya. kontribusi sama sekali, mungkin lebih baik ada di Mundur momen yang lain. saja kan Iya, itu, gitu. karena tidak bisa memberi manfaat pada Betul, Bapak. mereka. Ya. Padahal hadisnya khairun nas Anfa'u anfa'uhum linnas linnas. kan luar Betul. biasa. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas, sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita dan juga yang lain-lain ini. Tolong dong berikan saran untuk teman-teman Navision. Oke, buat teman-teman semuanya, terkhusus buat penonton, Navation yang pada saat ini baru nonton ya, channel yang sangat luar biasa ini, ya. Teman-teman sudah lihat ya beberapa video yang pernah di-upload yang lalu. Saya juga pernah lihat juga beberapa Mhm. video yang lalu. Memang sangat menginspirasi saya juga dan tentu buat teman-teman semuanya yang mungkin pada saat ini baru menantikan inspirasi-inspirasi yang ingin teman-teman dapatkan gitu. Nah, saya rasa channel ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman, saran saya ya, yang pertama adalah teman-teman lihat apa yang menjadi inspirasi bagi teman-teman. Dari banyak orang yang ahli di bidangnya itu tentu teman-teman juga merasa, "Oh, ini bidangku," gitu. Nah, inilah yang perlu teman-teman cermati dan teman-teman lihat. Kemudian selanjutnya teman-teman fokus ya terhadap satu hal atau mungkin beberapa hal yang menurut teman-teman itu penting bagi diri kalian gitu. Dan inilah yang akan menciptakan masa depan kalian. Ketika kalian fokus, maka tujuan kalian pun akan tercapai, begitu, Pak. Insya Allah. Amin. Amin. Matur nuwun sekali kepada Nggih. nasihat dan sarannya untuk teman-teman di Navision. Teman-teman semuanya nampaknya kita akan segera selesai. Ya sebelum selesai saya ikut berharap terhadap apa yang dicita-citakan oleh Mas Anas tadi. Amin Mudah-mudahan amin. Allah memberikan kemudahan Amin amin. dan Nggih. juga kelancaran untuk mencapainya. Amin. Begitu juga nanti ke depannya diberi jodoh yang Amin. solehah. Amin Iya, amin. sekali lagi jangan lupa Paling teman-teman serius nih. tetap, subscribe, Amin. dan juga follow, sosial media kami, di TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.